Selamat siang semua teman-teman Reke Media. Terima kasih atas kehadirannya hari ini. Tanggal berapa hari ini ya? 13. Tanggal 13. Jadi hari ini saya Indra Tarigan beserta tim lawyer saya, Mas Febri, Raffi, sama Ucap, Nenggolan. Hari ini kita akan memberikan bukan klarifikasi sih ya, keterangan masalah laporan saya terkait Undang-Undang ITE tahun 2019 terhadap saudara NM. Gak tahu ya siapa NM ya? Oke. Jadi tahun 2019 kita saling lapor di Polda Metro Jaya, hanya beda 1 hari. Dan waktu itu saya menjadi salah satu pengacara selebritis Chris Hatta. Saya diserang habis-habisan, foto mama saya dipasang, foto saya dipasang, rekan-rekan saya dipasang dengan kata-kata yang tidak batas, dengan bahasa-bahasa yang tidak batas lah. Seperti itu kira-kira ya. Nah, untuk perkembangan kasus saya jelaskan hari ini. Kasus saya sebenarnya dari tahun 2019, kalau nggak salah itu di awal 2020 sudah sempat jadi tersangka. Tapi tiba-tiba berubah menjadi saksi. Apa alasannya saya nggak tahu. Dan di undang-undang itu tidak ada aturan seperti itu, benar nggak? Karena kalau jadi tersangka udah nggak bisa diubah menjadi saksi, kayak seperti itu. Tapi hal itu terjadi, maka saya sangat keberatan dan saya meminta untuk khusus Kapolres Jakarta Selatan dan jajarannya untuk segera mengecek kembali laporan saya, bagaimana perkembangannya kasus saya. Karena saya jujur, saya sudah disidangkan, sudah selesai, tapi belum final, masih upaya hukum. Seperti itu. Ya, ini laporan saya tunjukkan. Laporan saya tahun 2019. Tengah boleh bang? Ini beda 1 hari saya laporan sama dia. Itu yang di Polda bang? Ini yang di Polda Metro Jaya. Oke, terus bang? Udah? Sini bang. Sini bang. Sini bang. Kanan. Udah? Stop itu bang, stop. Udah? Oke. Yang kedua, Kiri dulu bang, kasih. oke. Ini sempat status dia menjadi tersangka. Tapi waktu itu memang belum sempat ditandatangan karena ada sesuatu hal saya nggak tahu. Waktu itu kasatnya, kalau nggak salah namanya siapa saya lupa. Ini status NM udah berubah menjadi tersangka dari saksi. Bisa saya bacakan ya, supaya dengar ya. Memanggil saudara NM, ini alamatnya segala macam, ke Reskrim Jakarta Selatan, diminta keterangannya sebagai tersangka. Nih, kalian lihat, tersangka. Tahan. Oke? Kiri. Ini bang. Udah? Dan ini berubah kira-kira 1 minggu kemudian berubah menjadi saksi. Apa? Berubah menjadi saksi. Tanggal berapa itu? Berubahnya menjadi saksi kurang lebih 1 minggu atau enggak 2 minggu. Ini atas atensi siapa saya nggak tahu. Seperti itu. Dan waktu itu dia sempat marah-marah. Saya tidak bisa kami penjarakan karena status saya berubah menjadi saksi. Dan saya tidak tahu siapa di belakang dia ini berubah ini. Dan menurut undang-undang tidak ada yang namanya saksi tersangka berubah menjadi saksi. Itu perekapan bang? Hah? Perekapan bang? Pertanggal. Tadi saya bilang, saya lupa tanggalnya tanggal berapa. Enggak, di situ ada nggak tertanggalnya? Penandatangan itu? Ya. Status tersangkanya itu kan bisa kita hitung setelah minggu kemudian. Juni 2021. Nah itu. Ya, Juni 2021. Oke.
Sudah jelas ya? Berarti ini tersangka berubah menjadi saksi. Siapa di dalam ini saya nggak tahu. Tapi namanya saya sudah kantongi. Tolong buat siapapun ini yang berubah, tolong segera diklarifikasi. Ya, kalau enggak saya akan laporkan ke Kapolri, Kabareskrim, Polda Metro Jaya, Ombudsman, semua saya laporkan. Abang Ya. baru tahu itu bang? Udah, Nah, abang baru tahu sekarang atau udah lama ya? saya waktu itu minta keterangan, tapi saya dibilang udah sabar, nanti kami bantu. Pada akhirnya 2 tahun saya diam, kasus saya ini didiamin, nggak diapa-apain. Enggak, maksudnya perubahan status ini abang baru tahu sekarang atau sudah lama? Udah tahu lama, makanya pas dia tersangka, dia ngerti lah caranya dia, tiba-tiba berubah menjadi saksi. Berarti ini statusnya ini sekarang apa nih kita kalau di abang? Yang abang Bisa. sekarang. Bang, ke depan bang, depan aja ke depan ya. Depan aja bang. Kalau ditanya masalah statusnya dia Sekarang ini. sekarang ini masih menjadi saksi, tapi di sini udah jadi tersangka. Yang saya pertanyakan, kenapa bisa jadi tersangka berubah menjadi saksi? Adanya perubahan. Pasalnya pasal berapa, undang-undangnya undang-undang apa? Tolong dijelaskan. Seperti itu. Adanya perubahan Proses status ya bertanya bang. itu siapa bang? Udah. Apa? Proses bertanya ini abang ke siapa? Sudah. Udah Ke mana? ke instansi kepolisian. Polres sama Polda? Semua. Propam udah, Polres udah, semua udah. Ada jawaban nggak? Hah? Ada jawaban? Ada. Jawabannya ini tidak bisa berubah menjadi tersangka menjadi saksi. Oknumnya nanti akan saya sebut siapa namanya. Oke? Yang ketiga. Dia waktu memberikan kesaksian, waktu saya sebagai terdakwa di persidangan, kebetulan ini lawyer saya, dia yang menanyakan, apakah saudara pernah melakukan penghinaan terhadap saudara Eda Tarigan? Jawabannya adalah tidak pernah, karena akun Instagramnya dia bukan nm17_117, tapi nm172. Semua kita tahu Instagram dia yang followersnya 8 juta sampai 10 juta itu nm_17. Ya, ini bentuk penghinaan dia terhadap orang tua saya. Tahan. Tahan bang. Kiri bang. Siapapun kalau orang tuanya dihina, darah saya pun saya ituin. Ini ya. Dah. Dalam satu media, dia mengakui Instagram dia hilang. Berarti dengan secara tidak sengaja dia mengakui kalau itu Instagramnya dia. Oke? Bentar ya, sabar. Tadi saya suruh posting mana tah? Atta, ini salah satu bahasa penghinaan dia yang dibilang saya kayak celengan babi, binatang. Udah? Tahan bang, tahan dulu bang. Tahan. Oke, tahan ya. Oke ya. Oke? Dan dia tidak mengakuin kalau itu Instagram dia nm17_17 waktu di persidangan. Dia mengakuin apa? nm172. Ternyata dia pernah di report Instagramnya secara massal, dan Instagram aslinya ada ini. Apa tuh bang?
Kamu baca sendiri. Kiri bang. Kanan bang, kanan. Sini. Nah, mantap. Kode 75. Apa bang? Tulisannya apa bang? Kamu baca sendiri. Nggak lihat. Nah, Bang, Kode apa bang? Arti kode itu. Jadi gini. Arti kodenya. Jadi gini. Bang, Udah. Yang jelas ya satu persatu ya. Udah. Satu, dua, satu, udah. ya bisa. Oke. Ya, bisa. Udah. Jadi gini, yang namanya Instagram di report, pasti kita melakukan banding ke Instagram supaya Instagram kita bisa kembali. Bener dong? Berarti Instagram yang terverifikasi harus ada data-data yang masuk. Seperti saya, Instagram saya terverifikasi, harus ada NPWP, KTP, paspor, salah satu identitas harus masuk. Kan begitu? Nah, ini adalah Instagram dia yang dia tidak mengakui Instagram dia di dalam persidangan. Dan dia mengakui Instagram dia adalah itu Instagram fans dia. Seperti itu. Ya? Udah jelas ya? Oke. Jadi langkah hukum yang akan saya ambil adalah untuk sementara saya minta kepada Bapak Kapolri, Kabar Reskrim, Kapolres Jakarta Selatan, khususnya Kasat Reskrim Jakarta Selatan, tolong kasus saya segera diproses karena saya sudah disidangkan. Dan dia juga harus disidangkan karena kita semua sama di depan hukum. Tidak ada perbedaan. Mana bang? Hah? Enaknya di mana? Di Hawaii aja nanti. Sini aja bang, biar jelas bang. Pokoknya ada oknum yang merubah status itu menjadi tersangka menjadi saksi. Bagian apa bang? Hah? Penyidik apa atau Latar apa belakangnya, atau Bang. tentunya polisi apa? Latar belakangnya maksudnya apa sih? Backgroundnya Oknum itu. Aparat. Ada berapa orang bang yang terlibat? Berapa orang bang? Yang terlibat yang pasti 1 orang. Nanti saya sebut namanya. Kalau kasus saya ini belum ditindaklanjutin, saya akan post namanya dan saya akan post fotonya dia. Punya bukti bang? Saya punya buktinya. Mulai dari kapan ada bukti itu bang? Dari merubah ini jadi Tahun yang lalu berarti? Yes. Oke. Seperti itu. Masih ada pertanyaan kira-kira? Berarti intinya pengen MM ini ditahan ya bang ya? Saya mau Tetap jadi tersangka gitu? Saya maunya semua orang sama di depan hukum, silakan diadilin, disidangkan dia. Dan saya juga minta ke Kejari Jakarta Selatan, kemarin berkasnya sudah sempat masuk ke sana, tolong segera ini di P21 kan, segera disidangkan. Dan mereka mau mendamaikan saya waktu itu, ya saya namanya orang disuruh tabayun, is okay. Saya datang ke sana, ternyata sampai di sana saya video callan sama NM, udah video callan, gimana Bang Tarigan? Mau damai enggak? Kalau mau damai, Bang Tarigan harus menjadi pengacara saya di Polres Jakarta Selatan, tapi harus memasukkan Isa Jega, Mami Isa atau Diva yang lagi masuk, Kiki The Potters, Dina Latif, sama Medina Mos. Itu syaratnya kalau mau damai. Tapi kalau nggak mau damai, kasus lanjut. Seperti itu. Tanggapan abang sendiri? Tanggapan saya terhadap FS apa namanya? Ya, jangan menjadi manusia yang tidak benar. Kamu sudah senior, tolong berpikir secara bersih, jernih. Jangan mengadu domba orang, jangan terlalu pansos. Kamu tidak cocok pansos karena kamu bukan selebritis. Ya, ingat itu. Berarti lu tolak tawaran damainya dari Nikita dong? Saya tidak menolak tawaran dia, tapi dia yang melakukan drama itu sehingga perdamaian itu nggak terjadi. Oke, perdamaian tidak terjadi, tapi kan dia menawarkan. Berarti lu tolak nggak sih? Poinnya di situ, tolak nggak sih tawaran yang dari Saya nggak menolak, kan saya bilang, ayo kita tabayun. Tabayun artinya kan kita duduk bareng, kita berdamaikan. Betul, tapi syarat dari dia yang lu tolak. Syarat dari dia saya tolak, karena apa? Karena saya disuruh menjadi pengacaranya dia untuk memenjarakan Kiki The Potters, Mami Isa, siapa namanya? Medina Mos, sama Dina Latif. Kalau masalah bukti chatting, ya siapa yang mulai chatting, saya ada buktinya. Yang mulai chatting saya adalah mulai dari Oki dan melalui FX. Saya tidak pernah mulai WhatsApp dia, karena saya nggak ada kerjaan untuk WhatsApp dia. Tanggal berapa itu kan pertemuannya dari berapa lama? Harus mulai handphone, gua lupa.
kira-kira tahun 2020 di bulan berapa gitu lupa. 2021 ini di rumahnya di daerah sana jauh, pokoknya di pelosok jauh. Bang, alasannya karena minta berdamai waktu itu Apa? alasannya Bang. Sama. Minta berdamai alasannya waktu itu. Alasan siapa? Kita minta damai. Alasan NM untuk minta damai, saya ditunjuk menjadi pengacaranya dia untuk memasukkan Kiki Deporters, Medina Maus, sama Dina Latif, sama satu lagi Mami Isa. Itu doang Bang. Itu doang.